Baiklah, kembali lagi bersama saya Ilham Kotsar Hidayat. Saya dari Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan nomor BP 2010-5210-17. Di sini saya akan menjelaskan pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama saya akan menjelaskan pasar oligopoli terlebih dahulu. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual atau produsen untuk satu jenis barang tertentu. Jika terdiri dari dua produsen atau penjual disebut duopoli. Nah, lalu jenis-jenis oligopoli ini apa aja sih? Nah, yang pertama oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antar produsen menghasilkan output yang berbeda. Lalu yang kedua ada oligopoli tanpa diferensiasi produk. Nah, yaitu antar produsen menghasilkan output yang sama. Nah, itu tadi jenis-jenis oligopoli. Lalu penentuan harga dan output. Tinggi rendahnya tingkat diferensiasi produk akan mempengaruhi perilaku produsen dalam menentukan output atau harganya. Nah, lalu yang kedua, semakin tinggi tingkat diferensiasinya berarti semakin rendah tingkat ketergantungannya atau interdependensi terhadap perusahaan lain. Nah, ini berarti kurva permintaannya tidak tergantung perusahaan lain. Lalu yang ketiga, semakin rendah tingkat diferensiasinya berarti semakin tinggi tingkat ketergantungannya atau interdependensi terhadap perusahaan lain. Ini berarti kurva permintaannya tergantung atau dipengaruhi oleh perusahaan lain. Lalu yang ketiga, keseimbangan pada pasar oligopoli. Keseimbangan pada pasar oligopoli akan dipengaruhi oleh dua kemungkinan perilaku penjual. Yang pertama, setiap penjual tidak akan mengikuti tindakan penjual lainnya dalam hal menentukan harga. Lalu yang kedua, setiap penjual akan mengikuti tindakan penjual lainnya, khususnya dalam hal menurunkan harga. Itu tadi adalah penjelasan pasar oligopoli. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang pasar persaingan monopolistik. Nah, apa sih pasar persaingan monopolistik ini? Nah, pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen yang menghasilkan produk yang coraknya berbeda satu sama lain. Model pasar persaingan monopolistik diperkenalkan pertama kali pada tahun 1933 oleh Chamberlain dan John Robinson. Pada dasarnya bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang berada di antara dua bentuk pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan ciri-ciri pasar persaingan monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna maupun pasar monopoli. Kemiripan dengan pasar persaingan sempurna antara lain terletak pada banyaknya penjual dan produsen, sedangkan perbedaannya terletak pada karakteristik produknya yang berbeda antara satu produsen dengan produsen yang lain, atau bisa kita sebut diferensiasi produk. Lalu kemiripan dengan pasar monopoli itu apa sih? Nah, kemiripannya terletak pada kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi harga. Sedangkan perbedaannya antara lain terletak pada banyaknya jumlah penjual atau produsen. Nah, lalu ciri-ciri pasar persaingan monopolistik ini apa aja gitu kan? Nah, yang pertama itu terdapat banyak penjual atau produsen. Seperti halnya pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan monopolistik terdapat banyak produsen. Pada umumnya, produsen dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Kondisi ini menyebabkan produksi dari setiap produsen jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah produksi dalam keseluruhan pasar industri. Lalu yang kedua, karakteristik barang yang berbeda. Meskipun jumlah produsennya banyak, seperti dalam pasar persaingan sempurna, tapi dalam hal produk yang dihasilkan tidak homogen atau berbeda-beda gitu. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap produsen menghasilkan produk berbeda. Nah, maka dari itu terdapat diferensiasi produk.
Nah, diferensiasi produk tersebut dapat berupa diferensiasi fisik, misalnya dari kemasan, dari bentuk, dari desain, nah maupun diferensiasi kualitas. Lalu adanya diferensiasi produk ini menyebabkan produk yang dihasilkan akan menjadi daya tarik. Nah, menjadi daya tarik ini memicu konsumen untuk memilih suatu produk tertentu. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan bukan merupakan produk yang bersifat substitusi. Bukan bersifat substitusi sempurna atau yang kita sebut perfect substitusi gitu ya. Tetapi substitusi dekat, yaitu close substitusi. Penjual mempunyai sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Jadi, produsen dalam pasar persaingan monopolistik ini mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga, meskipun tidak sebesar pada pasar monopoli. Kemampuan ini sebagai akibat adanya diferensiasi produk yang menyebabkan konsumen lebih memilih pada suatu produk tertentu, meskipun harganya sudah mengalami kenaikan. Sebaliknya, produsen yang menentukan harga tidak dapat dengan mudah menaikkan penjualan produk. Lalu selanjutnya, penjual relatif mudah untuk masuk ke dalam pasar dan keluar dari pasar. Laba yang dinikmati oleh produsen dalam persaingan pasar monopolistik menarik perhatian produsen lain untuk memasuki pasar. Namun, jika produsen tidak mampu bertahan dalam menghadapi persaingan, maka akibatnya harus keluar untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Lalu yang terakhir, persaingan dalam promosi penjualan yang sangat aktif. Nah, produsen atau penjual dalam pasar persaingan monopolistik harus aktif melakukan promosi. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen sebagai akibat adanya diferensiasi produk yang dihasilkan masing-masing produsen. Tujuan promosi yang dilakukan produsen adalah untuk memberikan informasi agar konsumen lebih mengenal produk mereka, produk yang ditawarkan, sehingga akan mempengaruhi cita rasa terhadap produk tersebut. Menekan kualitas suatu produk agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut berkualitas dan sangat baik. Bahkan kita dapat memelihara hubungan baik antara konsumen. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari informasi saya mohon maaf. Saya Ilham Kautsar Hidayat. Terima kasih.